Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk malam ini lanjutan untuk 2 minggu yang lalu pernah saya sampaikan tentang masalah ibadah. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang maknanya, yang pertama Allah telah menjelaskan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, ya harfun nida, panggilan. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, wahai seluruh manusia yang ada di alam jagat ini, sembahlah Rabb, Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi umat yang bertakwa kepadanya. Maka ayat ini menjelaskan kewajiban manusia di alam dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita. Maka kita diwajibkan ibadah kepada Allah. Kita menghamba kepada Allah, menyembah kepadanya, karena Allah yang telah menciptakan kita. Min nutfah, min alaqah, min mudghah, mimma immahin. Allah yang telah menciptakan kita min nutfah, dari setetes air yang sangat hina. Min alaqah, dari segumpal darah. Min mudghah, dari segumpal daging. Dari bukan apa-apa sehingga kita menjadi manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kita wajib ibadah kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan kita. Abdullah, hamba Allah. Beribadah, menghamba hanya kepada Allah. Karena banyak manusia bukan menjadi Abdullah. Ada manusia namanya Abdud Dunya. Ada manusia namanya Abdul Hawa. Ada manusia namanya Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Mal. Jadi manusia itu ada yang namanya hamba dunia, menghamba kepada dunia. Ada juga manusia yang menghamba kepada afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Manusia yang menghamba kepada hawa nafsu. Namanya Abdul Hawa, hamba hawa nafsu. Selalu mengikuti hawa nafsunya, bertuhan kepada hawa nafsu. Ada manusia yang berhamba kepada mal, kepada harta. Abdul Dinar, hambanya dinar. Abdul Dirham, hambanya dirham. Hambanya harta. Maka kita bukan Abdul Dunya, bukan hamba dunia. Bukan juga Abdul Hawa, hambanya hawa nafsu. Bukan juga Abdul Mal, bukannya hamba harta, dinar ataupun dirham. Tapi kita adalah Abdullah, hamba Allah yang menghamba bertuhan hanya kepada Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Huwallazi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kita.
Dari kita tidak ada menjadi ada. Dari kita bukan apa-apa sehingga kita menjadi makhluk yang sempurna. Allah lah yang membuat kita ada, maka kita beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kepada Allah, menyembahlah hanya kepada Allah, karena Allah yang telah menciptakan kalian dan juga umat sebelum kalian, dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa kepadanya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, ibadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah dengan tulus, ibadah dengan ikhlas, ibadah dengan lillahi ta'ala, sedikit pun tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini perintah Allah. Ibadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya qasr. Qasr itu artinya taksis, khusus. Nafi, illa namanya istisna, pengecualian. Ada nafi, ada illa namanya istisna, pengecualian. Maka kalau dalam bahasa Arab itu namanya qasr atau taksis. Tidaklah aku ciptakan. Ini kalau dalam segi bahasa sangat dalam maknanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tidaklah, ini kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadanya. Maka tujuan Allah ciptakan manusia cuma satu, hanya untuk ibadah. Bukan untuk yang lain, tapi Allah ciptakan kita semua hanya untuk satu tujuan. Khusus hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuannya tak lain dan tak bukan adanya kita, hidupnya kita, tinggalnya kita di dunia ini semata-mata dengan satu tujuan, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah ini jangan kita batasi dengan hanya ibadah sholat. Bukan hanya ibadah baca Quran, bukan hanya ibadah puasa. Ini ibadah dalam makna yang sangat luas. Kemarin sudah dijelaskan, ibadah itu adalah sebuah ketundukan, sebuah ketaatan, sebuah kepatuhan hanya kepada Allah. Kemarin saya sudah menjelaskan, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal zahirah wal batinah. Ini definisi ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, ngaji. Bukan itu saja. Ibadah dalam makna yang sangat luas adalah ismun jami', sebuah lafaz, sebuah kata yang mencakup umum, sebuah kata yang meliputi likulli ma yuhibbuhullah, segala sesuatu yang mendatangkan cinta Allah, wa yardohu, dan juga mendatangkan redonya, minal aqwal, baik itu ucapan, wal a'mal, dan juga perbuatan, bisa ucapan, bisa perbuatan, az-zahirah wal batinah, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak.
Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu apapun. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan cinta dan juga ridhonya, baik itu ucapan atau perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, maka itu dinamakan ibadah. Kemudian ada ulama yang membagi ibadah itu menjadi 4. Aqsamul ibadah arba'ah. Ibadah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang namanya ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Kemudian yang kedua ibadah maliyah. Kemudian yang ketiga ada namanya ibadah qalbiyah. Yang keempat ada namanya ibadah qauliyah. Jadi ada ulama yang membagi ibadah itu ada 4 macam. Ada yang namanya ibadah badaniyah, ada yang namanya ibadah maliyah, ada yang namanya ibadah qalbiyah, ada juga namanya ibadah qauliyah. Yang pertama ibadah badaniyah, ibadah fisik, ibadah badan. Salat, saum, haji, tawaf, ruku, sujud. Ini namanya masuknya ibadah badaniyah. Ibadah dengan mengikutsertakan semua anggota tubuh kita. Salat kita, sujud kita, ruku kita, haji kita, tawaf kita. Ini masuknya pada ibadah badaniyah, ibadah dalam bentuk fisik. Kemudian yang kedua ada namanya ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk mal atau harta. Bisa infak, zakat, sedekah, wakaf, santunan, dan lain sebagainya. Ini namanya ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta. Zakat, sedekah, wakaf, infak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada namanya ibadah qalbiyah, ibadah qalb, hati. Ikhlas, tawadhu, rendah hati, tawakal, pasrah kepada Allah semata. Kemudian ta'zim, mengagungkan Allah dalam hati. Kemudian khauf, takut kepada Allah dalam hati. Kemudian hub, cinta kepada Allah. Itu masuknya dalam ibadah qalbiyah. Cinta kita, khauf kita, takut kita kepada Allah. Roja, mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah. Ikhlas, tawakal, ta'zim, pengagungan hanya kepada Allah. Itu masuknya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ikhlas kita, pengharapan kita, takutnya kita, tawakalnya kita, ta'zimnya kita hanya kepada Allah. Itu namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Bahkan ada yang mengatakan ibadah hati itu lebih utama ketimbang ibadah badan. Kenapa? Kita sholat kadang hati kita masih melayang. Kenapa? Karena nggak ada ibadah qalbiyahnya. Badannya sholat, ruku, sujud, tapi kadang-kadang hatinya melayang kemana-mana. Kenapa? Karena tidak ada ibadah qalbiyahnya. Maka sholat juga bukan cuma ibadah badaniyah, ibadah hati. Kita hadirkan cinta kita, kita hadirkan tawakal kita, ta'zim kita, roja kita hanya kepada Allah. Maka bukan cuma ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah itu lebih utama ketimbang ibadah badaniyah. Berapa banyak kita sujud, berapa banyak kita ruku, kita sholat, tapi hatinya tidak ada ketika kita sholat. Itu namanya ibadah qalbiyahnya tidak ada ketika ia sedang melaksanakan ibadah. Maka ibadah qalbiyah itu ada yang mengatakan lebih utama ketimbang ibadah badaniyah. Ikhlas, tawakal, ta'zim, roja, ikhbat, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam ibadah qalbiyah atau ibadah hati. Ibadah hati itu kadang-kadang lebih susah daripada ibadah badan. Sholat kita rajin, puasa kita rajin, ngaji kita rajin, tapi kadang-kadang ikhlasnya kita kurang. Kadang-kadang tawakalnya kita kurang. Kadang-kadang ta'zimnya, takutnya kepada Allah itu kita masih jauh. Maka ibadah badaniyah itu belum sempurna kalau tidak diiringi dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kemudian yang keempat ibadah qauliyah.
ibadah dalam bentuk qaul atau ucapan. Bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, bersumpah dengan nama Allah. Kita baca Quran, ibadah qauliyah. Kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Kita baca tasbih, kita baca takbir dan tahlil, kita istighfar kepada Allah, itu masuknya ibadah qauliyah. Maka ada 4 ibadah yang ada di dalam agama Islam. Yang pertama ibadah badaniyah, yang kedua ibadah maliyah, yang ketiga ibadah qalbiyah, yang keempat ibadah qauliyah. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati, dan ini yang paling penting ibadah hati. Kemudian yang keempat ibadah qaul, ucapan, perkataan. Maka yang paling utama adalah ibadah hati, ikhlas. Kata Rasulullah, la yaqbalullah minal amal illa makana khalisan wa batughiya bihi wajhu. Ini ibadah yang paling sulit. La yaqbalullah minal amal, Allah tidak akan menerima amal kita, Allah tidak akan menerima ibadah kita kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama adalah illa makana khalisan, ikhlas. Yang kedua wa batughiya bihi wajhu, ibtigoa wajhillah, semata-mata hanya untuk mendapatkan wajah atau ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita bisa jadi sia-sia. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, duduk kita di majelis ilmu bisa sia-sia. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan ikhlas dan juga tanpa adanya pengharapan ridho Allah semata. Kemudian kayak ikhlas itu sangat penting. Kemudian adalah tawakal. Kadang-kadang kita tawakalnya kurang. Usaha tapi tidak ada tawakal. Tawakal itu pasrah hanya kepada Allah. Usaha maksimal dan kemudian diikuti dengan tawakal. Kita kerja, kita nyari duit, nyari nafkah itu mesti. Tapi mesti diikuti dengan tawakal, pasrah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim, al-quwah kulul quwah fit tawakkul 'alallah. Quwah kulul quwah. Orang yang paling kuat adalah orang yang punya sifat tawakal, pasrah hanya kepada Allah. Ija'aratta antakuna aqwan nas fatawakkal 'alallah. Wa ija'aratta antakuna akraman nas fattaqillah. Kalau kamu ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah kamu tawakal kepada Allah. Kalau kita ingin jadi manusia yang kuat, imannya kuat, mukmin yang kuat, maka syarat utama adalah punya sifat tawakal, pasrah hanya kepada Allah. Kita maksimalkan usaha kita, kemudian sifat tawakal kita pasrahkan, hasilnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis yang mengatakan tentang masalah tawakal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi. La ruziktum kama turzaqut tayr tagdu khimason wa taruhu bitona. Lau annakum, lau seandainya kalian tatawakkalun. Tawakkala ya tawakal, tawakul. Tawakal pasrah hanya kepada Allah. Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah, haqqo tawakkulihi. Coba kita pahami hadis ini. Kalau seandainya kamu tawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, usaha kemudian dia tawakal. Nyari duit maksimal dengan mati-matian banting tulang, kemudian dia tawakal. Usaha maksimal diikuti dengan tawakal. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, lalu ziktum, maka kalian akan dikasih rezeki sama Allah. Kama turzaqut tayr, sebagaimana burung yang dikasih rezeki. Burung nggak punya akal, binatang. Pagi dia berangkat terbang dalam keadaan perutnya kosong. Belum makan, perutnya kosong. Pagi dalam keadaan perutnya kosong.
Tagdu khimason, pagi dalam keadaan perutnya kosong, wataruhu bitona, dan dia pulang dalam keadaan perutnya terisi penuh kenyang dengan makanan. Itu perumpamaan bagi manusia tawakal. Kalau kita udah usaha semaksimal mungkin, Allah pasti akan kasih jalan hasil terbaik buat kita. Jangankan manusia, binatang yang tidak punya akal, pagi dia berangkat dalam keadaan kosong, pulangnya membawa perut yang kenyang. Kenapa? Itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tawakal kepada Allah, burung aja yang gak punya akal dikasih rezeki, apalagi kita manusia yang tiap hari kita sholat, yang tiap hari kita puasa, kita ngaji, kita yakin kepada Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan hasil yang terbaik buat kita. Nah, tawakal juga termasuk ibadah yang paling mulia. Ikhlas kepada Allah, tawakal dalam berusaha, tawakal kepada Allah, kemudian kita yakin dan kita ta'zim, mengagungkan Allah, kita takut kepada Allah. Kadang manusia itu takut dengan yang namanya kematian. Kenapa kita takut mati? Itu ada sebuah ungkapan ini, coba kalau kita pahami. Ada ulama yang namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir yang sangat terkenal, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Coba kita renungkan ucapan daripada Syekh Muhammad Mutawalli. Al-maut laisa azam masoibil hayat, bal huwa sunnatul hayat. Al-maut laisa azam masoibil hayat, bal huwa sunnatul hayat. Azamul masoib ayamutal khauf minallah fi qalbika wa anta ala qaidil hayat. Coba ini bahasa Arabnya, kalau saya senang bahasa Arab enak nih artinya. Al-maut laisa azam masoibil hayat. Al-maut kematian, laisa bukan, azam azim besar, masoib musibah. Kematian bukanlah musibah yang paling menakutkan. Jadi coba, kematian, maut bukanlah musibah yang paling besar dalam hidup ini. Jadi musibah dalam hidup ini bukanlah kematian. Karena kematian pasti, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, pasti mati. Tapi bukan kematianlah musibah yang paling besar dalam hidup ini. Kematian bukanlah musibah yang paling menakutkan dalam hidup ini. Bal huwa sunnatul hayat. Kematian adalah sunnah kehidupan. Ada hidup, ada mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada maut, ada hayat. Ada hidup, ada mati. Ada langit, ada bumi, ada laki, ada, itu namanya sunnatul hayat atau sunat kehidupan. Jadi yang namanya kematian itu bukanlah musibah yang paling menakutkan. Kenapa? Karena kematian itu adalah sunnatul hayat, sunnat kehidupan. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, lalu apa musibah yang mesti kita takutkan? Ini kata Syekh Mutawalli, azamul masoib, musibah yang paling besar, ayamutal khauf minallah, ayamutal khauf, ketika tidak ada rasa takut kepada Allah, fi qalbika, ketika di hatimu tidak ada rasa takut kepada Allah. Ayamutal khauf minallah fi qalbika wa anta ala qaidil hayat, padahal kamu masih hidup. Orangnya masih hidup, napasnya masih ada, nyawanya masih ada, tapi di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Nggak sholat, biasa aja. Ninggalin sholat, biasa aja. Nggak puasa Ramadan, biasa aja. Ngejain maksiat dosa, dianggap biasa aja. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Itu adalah musibah yang terbesar dalam hidup. Jadi yang kita takutkan bukan kematian. Yang mesti kita takutkan ketika di hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Sehingga kita lalai, kita maksiat, kita dosa, kita anggap itu biasa. Itulah yang namanya khauf, yaitu ibadah, takut kepada Allah, takut ketika tidak ada Allah dalam hati kita. Itulah yang mesti kita takutkan. Itu adalah musibah yang paling besar dalam hidup ini. Orangnya masih hidup,
tapi hatinya sudah mati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ibadah itu ada 4. Yang pertama ibadah. Apa tadi Pak? Ibadah badaniyah. Yang kedua ibadah maliyah. Ketiga ibadah qalbiyah hati. Yang keempat ibadah qauliyah, ibadah ucapan. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah hatta sampai ya'tiyaka datang kepadamu al yakin. Apa itu yakin? Al yakin maknanya adalah al maut. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan kita hidup dengan membawa iman, Islam, la ilaha illallah, dan Allah matikan pun kita dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya kematian. Maka ibadah dari kita hidup sampai kita mati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja.